Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma Apriani, NIM 19017012, Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori sosiologi sastra pada mata kuliah Telaah Prosa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata sos Yunani yang berarti bersama, bersatu, kawan, dan teman, serta logi atau logos berarti sabda, perkataan, perumpamaan. Sedangkan sastra dari akar kata sas Sangsekerta yang berarti mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, dan instruksi. Akhiran tra berarti alat dan sarana. Merujuk dari definisi tersebut, keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat. Sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat dan tentang sosial dan proses sosial. Telaah sosiologis ini mempunyai 3 klasifikasi menurut Welek dan Weren dalam Atar Semi halaman 53, yaitu 1. Sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang merupakan sosiologi yang mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut status pengarang. 2. Sosiologi karya sastra merupakan sosiologi yang mempermasalahkan tentang suatu karya sastra tersebut dan apa tujuannya atau amanatnya yang hendak disampaikan. 3. Sosiologi sastra, yaitu sosiologi yang mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosialnya terhadap masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra merupakan suatu telaah ilmu yang mencoba mengungkap fenomena masyarakat yang terdapat dalam sebuah karya sastra guna memberikan pandangan yang objektif. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan konsep sosiologi sastra. Sejarah pertumbuhan konsep sosiologi sastra didasarkan pada dalil bahwa karya sastra ditulis oleh seorang pengarang, dan pengarang merupakan a salience being atau makhluk yang mengalami sensasi-sensasi dalam kehidupan empirik masyarakatnya. Dengan demikian, sastra juga dibentuk oleh masyarakatnya. Sastra berada dalam jaringan sistem dan nilai dalam masyarakat. Dari kesadaran ini muncul pemahaman bahwa sastra memiliki keterkaitan timbal balik dalam derajat tertentu dengan masyarakatnya. Dan sosiologi sastra berupaya meneliti pertautan antara sastra dan kenyataan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Selanjutnya, sasaran penelitian sosiologi sastra. Sasaran penelitian sosiologi sastra terbagi menjadi 2. Pertama, konteks sosial pengarang. Konteks sosial sastrawan ada kaitannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca. Dalam bidang pokok ini termasuk juga faktor-faktor sosial yang mempengaruhi karya sastranya. 2. Sastra sebagai cermin masyarakat. Sastra sebagai cermin masyarakat membahas sejauh mana sastra dianggap sebagai mencerminkan keadaan masyarakatnya. Sastra mungkin dapat dikatakan mencerminkan masyarakat pada waktu ia ditulis, sebab banyak ciri masyarakat yang ditampilkan dalam karya sastra itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia ditulis. Selanjutnya, pembahasan terakhir mengenai tokoh sosiologi sastra. Pertama, ada Karl Marx. Karl Marx merupakan seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang berusaha mengembangkan teori sosiologi yang disebut dengan teori Marxis bersama rekannya Friedrich Engels. Karl Marx dalam bukunya merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia. 2. Ada Emil Durkheim.
Emil Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan suatu bentuk solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang dilandasi oleh perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ketiga, yaitu Ellen Swinjults. Menurut Swinjults, karya sastra merupakan penghubung antara karakter imajiner dalam sebuah novel terhadap suatu keadaan yang telah diciptakan oleh pengarang berdasarkan asal penciptanya. Terdapat 3 konsep yang dikemukakan oleh Swinjults berkaitan dengan sastra dan masyarakat, yaitu pertama, sastra sebagai cermin atau refleksi zaman. Kedua, sastra dilihat dari proses produksi kepengarangannya. Ketiga, hubungan sastra dengan kesejaheraannya. Terakhir, yaitu Gramsci. Pada pemaparan sebelumnya, diketahui bahwa Marxisme menekankan bentuk represif dari negara dan masyarakat yang dianggap sebagai sesuatu yang penting. Sedangkan Gramsci lebih memperkenalkan istilah masyarakat sipil untuk mengungkapkan cara yang kompleks yang di dalamnya terdapat persetujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.